Orang yang pertama sekali yang akan merasakan surga yaitu amirun aminut, pemimpin yang beriman, pemimpin yang mujahid, pemimpin yang berjihad bagi rakyatnya, pemimpin yang tahu apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ada pemimpin yang merasakan, yang memiliki kekuasaan, menikmati tempat, sementara ada pemimpin yang tidak tahu bahwa ada rakyat yang jauh lebih sengsara daripada sengsara itu sendiri. Maka kategori pemimpin seperti ini masuk dalam kategori munafik, masuk dalam kategori pemimpin yang zalim. Maka kata Nabi, kalau dia beriman kepada Allah, maka pemimpin seperti ini masuk dalam kategori mujahid, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, yang mempertahankan hak-hak rakyat dia. Nah, orang seperti ini yash'ur al-jannah fi awwali marrah, merasakan surga pertama sekali. Huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhulun nar amirun musallatun wa dhu tharwatin min malin wa lam yuaddi fi haqqillah wa faqirun fakhurun. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita bacakan, awwalu thalathatin yadkhulun nar. Setidaknya kata Nabi dalam hadis ini ada 3 golongan yang akan masuk ke dalam neraka pertama sekali. Di dalam riwayat yang lain, yang pertama sekali yash'urun nar, yang merasakan neraka. Yang pertama amirun musallatun, pemimpin yang zalim, pemimpin yang brutal, pemimpin yang tidak memperhatikan urusan rakyatnya, tapi justru mementingkan kepentingannya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, pemimpin yang diberikan oleh Allah kekuasaan, razaqahullahu mansiban liyusiba bihin nas, pemimpin yang diberikan oleh Allah atau dianugerahkan jabatan dan kekuasaan, tapi justru dengan kekuasaan mencari kepentingan di balik kemiskinan yang melanda masyarakat atau rakyat mereka yang dipimpin. Pemimpin yang dianggap munafik. Dalam riwayat yang lain dikatakan, jika seorang pemimpin berusaha memimpin satu bangsa,
maka masuk dalam kategori al-jihadu fi sabilillah wa in amana billah, jika mereka beriman kepada Allah. Bagian daripada jihad adalah mengurus urusan rakyat, adalah bagian daripada jihad. Sehingga di dalam riwayat yang lain, wa awwalu thalathatin yash'urul jannah, orang yang pertama sekali yang akan merasakan surga, yaitu amirun aminut, pemimpin yang beriman, pemimpin yang mujahid, pemimpin yang berjihad bagi rakyatnya, pemimpin yang tahu apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ada pemimpin yang merasakan, yang memiliki kekuasaan, menikmati tempat, sementara ada pemimpin yang tidak tahu bahwa ada rakyat yang jauh lebih sengsara daripada sengsara itu sendiri. Maka kategori pemimpin seperti ini masuk dalam kategori munafik, masuk dalam kategori pemimpin yang zalim. Maka kata Nabi, kalau dia beriman kepada Allah, maka pemimpin seperti ini masuk dalam kategori mujahid, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, yang mempertahankan hak-hak rakyat dia. Nah, orang seperti ini yash'ur al-jannah fi awwali marrah, merasakan surga pertama sekali. Tapi ingat, di dalam riwayat yang lain ada perbandingan. Awwalu thalathatin yash'urun nar, dalam riwayat selanjutnya awwalu thalathatin yadkhulul nar, awwalu thalathatin yash'urul jannah, dalam riwayat yang lain awwalu thalathatin yash'urun nar. Hadis ini digandeng, 3 yang merasakan surga dan 3 yang merasakan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, potret pemimpin yang zalim atau pemimpin yang beriman adalah rakyat. Jika rakyat beriman, maka otomatis yang dipilih adalah pemimpin yang beriman. Jika rakyat tak beriman, maka yang dipilih adalah pemimpin yang tidak beriman. Maka tak salah ketika seorang ulama mengatakan potret daripada seorang pemimpin adalah makmumnya, rakyatnya. Maka di sini peran seorang pemimpin, menjadikan rakyatnya yang tidak baik menjadi lebih baik, yang tidak mapan menjadi lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, memutarbalikkan dunia, yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya, karena ada sebab, ada dampak. Apa dampaknya, apa sebabnya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf melihat orang kaya tak punya perhatian kepada yang miskin. Maka ketika Nabi Yusuf menjadi bendahara negara, dimiskinkan oleh Nabi Yusuf orang-orang tertentu yang memang mereka dahulunya semasa kaya, pelit, bakhil, zalim, menindas yang lemah. Maka pemimpin seperti ini, orang-orang yang diberikan kekuasaan, kata Imam Hasan Al-Basri, tapi justru dengan kekuasaan mereka menganiaya dengan tangan mereka atau dengan tangan yang lain. Hari ini kita bisa melihat negara adikuasa bukan lagi turun tangan menghancurkan manusia, tapi justru dengan tangan-tangan yang lain. Maka muncul di tengah umat manusia pemimpin-pemimpin yang zalim, yang bukan dengan tangan mereka menghancurkan orang lain, tapi menggunakan tangan kedua. Kezaliman yang direnovasi dan diinovasi. Maka dalam riwayat yang lain, kata Nabi, dari 6 golongan yang akan masuk ke dalam neraka qabla al-hisab. Awal sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. Ada 3 golongan yang akan masuk neraka sebelum dihisab. Meskipun derajat hadis ini sahih, derajat hadis ini adalah dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan menghasankan hadis tersebut. Siapa mereka? Salah satu di antaranya al-a'immatu bil jur, pemimpin-pemimpin yang zalim. Pada poin yang kedua, siapa orang yang pertama sekali akan merasakan neraka? Dzu sarwatin min malin falam yuaddi fi haqqillah. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi mereka tidak melakukan amanah harta yang diberikan, tidak mentasarrufkannya kepada yang lain yang berhak menerima.
Bahasa sederhananya, orang kaya yang diberikan harta yang bakhil, yang pelit, yang tamak, yang hirsun serakah, yang tamak, yang angkuh, yang sombong dengan harta yang mereka miliki. Di akhir zaman ini, Nabi berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam hadis, himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum dananiruhum wa darahimuhum. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, di akhir zaman itu, kata Nabi, perut menjadi tujuan hidup manusia, kiblatnya perempuan, kemuliaannya adalah harta, agama mereka adalah uang. Dari 4 poin yang disampaikan oleh Nabi, menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman, betapa rakus, tamak, bakhil manusia yang muncul di akhir zaman. Ada orang dengan harta yang melimpah, ketika datang pengurus masjid, "Pak, silahkan berkurban." Mereka menjawab, "Kami tak mau berkurban, ini hak-haknya kami, uang-uangnya kami, kenapa kami harus kasih ke yang lain?" Qarun kedua, pada masanya Qarun melakukan hal demikian. Ya, kata Qarun, "Innama utitu ala ilmin indi." Aku diberikan kekuasaan yang aku dapat, harta yang kumiliki, hasil daripada jerih payahku. Tidak mau Qarun melakukan, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membantu orang-orang yang lemah. Padahal di dalam harta yang kita miliki, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Maka dalam riwayat yang lain Nabi kata, Allah membenci 3 perkara, tapi kebencian Allah terhadap 3 perkara jauh lebih Allah benci. Salah satu di antaranya adalah Allah membenci orang kaya yang sombong, yang angkuh, yang bakhil, yang hirsun, yang tamak. Maka memang kata Imam Al-Ghazali, taksur rijala mahabatan wa majalasa, innad darahima taksur rijala wa mahabatan. Kelak di akhir zaman, kata Imam Al-Ghazali, yang membuat manusia terhormat itu bukan iman, tapi harta. Sehingga yang muncul di tengah umat manusia kelak di akhir zaman, orang-orang yang rakus dengan harta yang dia miliki. Tapi uniknya, penyakit yang tumbuh dalam diri orang-orang yang rakus dan serakah, ahalla harama wa harrama halala. Mereka akan menghalalkan yang haram dan akan mengharamkan yang halal. Apapun caranya akan mereka lakukan untuk memperkaya diri. Apapun caranya akan mereka lakukan untuk memiskinkan orang. Terutama dalam urusan perniagaan. Manusia berlomba-lomba dalam urusan perniagaan. Bukan untuk memakmurkan agama, bukan untuk mensejahterakan manusia, tapi justru mencari tujuan utama daripada perut mereka, kemuliaan mereka, agama mereka. Maka tak salah ketika Nabi berkata, kelak yang menjadi Tuhan di tengah umat manusia adalah harta. Yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqirun fakhurun. Kata Nabi, di akhir zaman ada orang fakir, fakhur. Ada orang miskin, orang fakir, fukara, tapi sombong, angkuh, tak mau datang kepada Allah. Merasa dengan kefakirannya dan kemampuannya melepaskan diri daripada kefakiran. Tapi lihat apa yang mereka rasakan. Kefakiran mereka justru menjadikan mereka kufur kepada Allah. Manusia di akhir zaman, kadal faqru an yakuna kufra. Banyak orang-orang yang fakir justru mengantarkan kepada kekufuran. Dengan akibat kefakiran, banyak mengantarkan manusia kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Pada masanya era jahiliyah, kita ambil contoh
Banyak orang yang datang kepada perdukunan hanya untuk membuat diri mereka kaya di hadapan manusia. Kenapa? Pada masa jahiliyah kekayaan membuat mereka terhormat. Sampai hari ini tabiat dan karakter seperti ini masih dilakukan. Banyak kita temukan, terkhusus di Riau, di Pekanbaru, ada, mohon maaf, toko-toko yang bermain dengan jin, syaitan, hanya untuk membuat toko mereka laris. Kesyirikan yang nyata, kekufuran yang nyata diakibatkan karena kefakiran mereka, baik fakir ilmi wal mal, menjadikan mereka kufur kepada Allah. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, justru mengantarkan mereka kepada kekufuran. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Aghdabu thalathan wa bughdi li thalathin ashad. Aku membenci 3 perkara, tapi kebencianku terhadap 3 perkara yang lain jauh lebih aku benci. Aku membenci orang kaya yang sombong, tapi jauh lebih aku benci orang-orang yang fakir yang sombong. Apa maksudnya orang fakir yang sombong? Mereka fakir, tapi mereka tak pernah datang kepada Allah. Mereka fakir, tapi mereka mengemis kepada manusia. Mereka fakir, fakirul iman, fakirul ilmi, wa fakirul mal. Mereka fakir secara iman, mereka fakir secara ilmu, mereka fakir secara harta. Tapi dengan kefakiran mereka justru membuat mereka bukan semakin cinta kepada Allah, tapi justru membuat mereka semakin jauh daripada Allah. Kefakiran yang mereka miliki membuat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tak pernah Allah ridai, yang tidak Allah sukai. Bahkan ada kefakiran yang mereka miliki justru melampaui batas-batas syariat yang memang mereka lakukan. Uniknya hari ini banyak orang yang fakirul iman, termasuk orang kaya yang sombong dan angkuh, mereka adalah fakirul iman dan fakirul ilmi. Kenapa demikian? Keangkuhan, keserakahan mengantarkan mereka jauh daripada iman kepada Allah, sehingga menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang fatal, yang melanggar syariat, bermain dengan ribawi, mencari urusan-urusan dunia, menghalalkan sesuatu yang haram, memunculkan fatwa-fatwa yang tidak disukai, datang kepada orang-orang tertentu melakukan suap-suapan hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia dan ingin memenuhi kebutuhan yang tekadnya adalah perut mereka sebagai tujuan hidup. Kemuliaan mereka adalah harta, agama mereka adalah dirham dan dinar, uang semata, bukan yang lain. Maka di dalam riwayat yang lain kata Nabi, awwalu thalathatin yuqda yaumal qiyamah. Ada 3 perkara yang kelak akan diperhitungkan di hari kiamat, kata Nabi. Siapa mereka yang akan diperhitungkan kelak di hari kiamat? 3 golongan. Disebutkan oleh para ulama, mal makna yuqda. Makna yuqda adalah ashkhas, orang-orang yang kelak di hari kiamat mereka juga termasuk dalam golongan diperhitungkan dan akan masuk ke dalam neraka. Awal, pertama, orang yang mengaku berjihad di jalan Allah. Orang yang mengaku lisannya berbuat demi rakyat, tapi pada hakikatnya bukan untuk rakyat. Satu ketika hadis ini kemudian dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mujahid fima jahadta jahadtu fika. Qala Allah kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Kata Allah, engkau dusta. Kalian tidak berjihad untuk rakyat, kalian tidak berjihad untuk Allah, kalian tidak berjihad untuk Rasulullah. Walakin jahadta liyuqalu mujahidan. Kau berjihad, kau bekerja keras, kau bersungguh-sungguh mengatasnamakan dirimu bohong. Tapi kalian berjihad atas nama manusia agar engkau dipanggil sebagai seorang pahlawan, agar engkau dipanggil sebagai seorang mujahid, agar engkau dipanggil sebagai orang yang baik, orang yang bersungguh-sungguh bekerja keras. Fa'udkhilan nar, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua,
Ta'allama fima ta'allamtal Qur'an wa fima ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an. Untuk siapa kalian belajar ilmu? Untuk siapa kalian membaca Al-Quran? Dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian dikatakan, ta'allamnal ilma wa qara'nal Qur'ana fika. Kami belajar ilmu untukmu, kami membaca Quran untukmu. Kadzabta. Wa taqulul malaika kadzabta. Kemudian malaikat mengatakan engkau dusta. Ta'allamtal ilma liyuqalu aliman wa qara'tal Qur'ana liyuqalu qari'an. Kemudian pada kalimat yang terakhir disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima tasaddaqta. Kepada siapa engkau bersedekah? Tasaddaqtu fika, aku bersedekah untuk dirimu. Wa qala Allah Ta'ala kadzabta wa taqulul malaika kadzabta. Engkau dusta. Malaikat mengatakan engkau dusta. Tasaddaqta liyuqalu mutasaddiqa. Kalian bersedekah agar dipanggil dermawan saha, agar kalian dipuji oleh manusia. Dalam pada hadis yang kedua ini, 3 golongan juga sama yang akan masuk ke dalam neraka. Para ulama hadis mencoba mengkomparasi, menggabungkan 2 hadis tersebut. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Pada hadis yang pertama derajatnya hasan, pada hadis yang kedua derajatnya sahih. Artinya apa? Setidaknya dalam hadis ini Nabi memberikan contoh dan ancaman kepada kita. Ada 6 golongan yang kelak yang akan merasakan pertama sekali neraka yang dijanjikan bagi mereka orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak beriman. Kemudian dikategorikan dalam kalimat terakhir oleh para ulama dalam hadis tersebut pada hadis yang kedua. Manhum humul munafiqun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma akhtibna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,